Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati dari instalasi ruang bersalin. Di sini saya mau melanjutkan pemaparan tentang identifikasi pasien. Pada kasus pasien yang tidak menggunakan gelang identifikasi pada pasien yang tidak mungkin dipasang gelang identitas, misalnya yang pertama pada pasien yang tidak memiliki ekstremitas, yang kedua pada pasien luka bakar, yang ketiga gelang identifikasi menyebabkan iritasi kulit, yang keempat gelang identifikasi terlalu besar, yang kelima pasien melepas gelang identifikasi. Pada pasien yang keadaan tersebut di atas, maka gelang identitas pasien diganti dengan kartu nama pasien yang dipasang di pasien dan papan nama pasien yang dipasang di bed pasien. Kartu nama pasien dan papan nama pasien tersebut berisi yang pertama nama pasien, yang kedua tanggal lahir, yang ketiga nomor rekam medis, yang keempat tanggal masuk. Identifikasi pada saat terjadi darurat bencana, semua korban bencana menggunakan label identitas. Label identitas yang dipasangkan pada pasien berisi identitas dan hasil triase. Setelah dilakukan tindakan lab shaping, label identitas akan dilepas dan disimpan pada rekam medis yang bersangkutan. Penulis identitas sesuai dengan penulisan identitas. Yang pertama, nama pasien dan tanggal lahir. Yang kedua, pasien dengan keadaan tidak sadar dan tidak memiliki identitas, maka petugas pendaftaran membuatkan rekam medis yang berisi identitas pasien dengan data Mr. X atau Miss Y, tanggal lahir sesuai dengan tanggal masuk. Identifikasi pasien hemodialisa. Pada hemodialisa diidentifikasi dengan cara 1. Semua pasien hemodialisa menggunakan gelang identifikasi pasien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, sebelum melakukan tindakan atau pemberian terapi harus dilakukan prosedur identifikasi pasien. Yang ketiga, identifikasi pasien hemodialisa dilakukan dengan menilai kesesuaian antara nama dan tanggal lahir pasien yang tertera di gelang identitas pasien dan POM atau label pada wadah tertentu. Yang keempat, identifikasi pasien harus dilakukan setiap kali sebelum melakukan tindakan atau pemberian terapi. Yang kelima, selalu libatkan pasien dan keluarganya dalam identifikasi dengan menyebutkan nama pasien secara jelas dan lengkap sesuai ketentuan. Pelepasan gelang identitas. Yang pertama, pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit lain untuk alih rawat, gelang identitas pasien dilepas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan penunjang, gelang identitas pasien tetap dipertahankan kecuali bila pemeriksaan yang akan dilakukan mengharuskan gelang identitas pasien dilepas, maka dilakukan pemasangan ulang gelang identitas pasien yang baru. Ketiga, pasien yang dinyatakan pulang dan pasien yang meninggal, gelang dilepas setelah menyerahkan surat izin pulang dari kasir. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.